Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami mengenai garis edar benda langit dalam perspektif Al-Quran dan ilmu astronomi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Isya Zahra. Nama saya Edi Mustaqim. Nama saya Rahman Dr. Kolbi. Baik, langsung saja masuk ke slide-nya. Nah, di sini ada Quran Surat Al-Anbiya yang berkaitan dengan materi yang kami pelajari dan kami lakukan riset dengan melakukan di presentasi kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullu fi falaki yasbahun. Artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing dari keduanya beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Nah, ayat ini sebagai ayat pendukung ada beberapa referensi ayat juga. Yang pertama ada Quran Surat Yasin ayat 38, Quran Surat Yasin ayat 40, dan Quran Surat Al-Furqan ayat 61. Nah, maknanya poin yang pertama, semua benda langit memiliki garis edar atau orbit tertentu. Yang kedua, menunjukkan keteraturan dan kekuasaan Allah. Yang ketiga, bukti keseimbangan dan keteraturan alam semesta. Di sini untuk selanjutnya ada sejarah hukum Kepler. Johannes Kepler 1571 sampai 1630 menemukan 3 hukum gerak planet. Yang pertama, hukum 1. Planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari di salah satu fokus. Yang kedua, garis yang menghubungkan planet dan matahari menyapu luas yang sama dalam waktu yang sama. Hukum ketiga, kuadrat periode orbit planet berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Perbandingan dengan teori sebelumnya, yaitu sistem geosentris, bumi pusat tata surya. Yang kedua, sistem heliosentris. Yang ketiga ada sistem Kepler yang memperbaiki model Copernicus dengan orbit elips bukan lingkaran sempurna. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, si Rama. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi dan keterbatasan hukum Kepler. Yang aplikasinya yang pertama yaitu menentukan posisi planet dan satelit. Lalu yang kedua yaitu dasar hukum gravitasi Newton. Lalu yang ketiga digunakan dalam perhitungan lintasan satelit buatan. Untuk keterbatasannya sendiri yang pertama yaitu berlaku untuk dua benda atau matahari dan planet. Lalu yang kedua tidak mempertimbangkan gaya dari benda lain atau interaksi multi benda. Lalu lanjut, di sini ada hukum gravitasi Newton. Yang pertama itu adalah rumusnya sendiri yaitu F sama dengan G M per 1 M per 2 M2 per R2. Lalu yang kedua maknanya sendiri, setiap benda saling tarik-menarik sesuai masanya, menjelaskan serba orbit planet tetap stabil. Untuk keterbatasannya sendiri, yang pertama tidak akurat pada kecepatan tinggi atau medan gravitasi ekstrim. Yang keduanya diperbaiki oleh teori relativitas Einstein. Baik, jadi ini hasil pengamatan Jupiter melalui web yang telah kami lakukan. Nah, berikut juga hasil perhitungan orbit planet juga yang kita gunakan data dari NASA, Planetary Factsheet. Jadi ini ada rumus eksentrisitasnya, terus juga perhitungan yang telah kami lakukan. Hasilnya sama makna ilmiahnya, yaitu orbit Jupiter stabil, menunjukkan keseimbangan gaya gravitasi dan kecepatan orbit. Juga nilai eksentrisitas kecil menandakan sistem tata surya tersusun dengan sangat rapi dan teratur. Oke, jadi ini contoh hasilnya pada bumi. Terus ini hasil yang dapat dibahasakan, yaitu orbit hampir bulat, juga Jupiter,
fase Jupiter yaitu orbit sedikit lebih lonjong dibanding bumi. Nah, pada kesimpulannya, semakin besar nilai E, semakin lonjong orbit planet. Eksentrisitas bumi sangat kecil, yaitu sebesar 0,0167, yaitu orbit hampir bulat, sedangkan Jupiter sedikit lebih lonjong, yaitu dengan hasil 0,0489. Oke, untuk hubungan Al-Quran dengan sains, yaitu Al-Quran telah menjelaskan fenomena alam dan konsep orbit sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Nah, ilmu astronomi modern baru membuktikan kebenaran ayat-ayat tersebut melalui pengamatan terhadap pergerakan planet dan bintang. Hal ini menunjukkan bahwa wahyu dan sains saling melengkapi. Ilmu pengetahuan memperkuat keagungan ciptaan Allah yang telah digambarkan di dalam Al-Quran. Oke, jadi dapat kami simpulkan yaitu semua benda langit beredar pada garis edarnya. Hukum Kepler dan Newton mendukung penjelasan di Al-Quran, dan sains modern membuktikan kebesaran dan keteraturan ciptaan Allah. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kita. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.